Kan untuk Anda hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami sudah tersambung insya Allah bersama dengan Ustazah Lailatul Fitria. Saya akan sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustazah Lailatul sehat ya? Ya, alhamdulillah bisa. Alhamdulillah siap. Ustazah, ini kita melanjutkan kisah-kisah para sahabiah begitu ya Ustazah? Kali ini Hamnah binti Sufyan. Pergaulan, bakti, dan keimanan ibu dan anak tepat sekali masih dalam peringatan Hari Ibu ini 24 Desember, tapi diperingatinya 22 kemarin. Saya persilakan Ustazah Lailatul, tafadhol Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hasna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Para pendengar RRI yang saya hormati, juga Burita, alhamdulillah mari kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ribuan nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga terus berlimpah kehadirat Nabi kita, baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan tema yang sudah tadi disampaikan oleh Bu Rita, bahwa pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang kisah sahabiah ya, yang oleh RRI ini disiarkan setiap minggu terakhir ya, pekan terakhir setiap bulan. Alhamdulillah kita sudah membahas beberapa nama sahabiah, dan pada pagi hari ini kita akan lanjutkan dengan seorang sahabiah yang bernama Hamnah binti Sufyan, di mana ini ada sebuah cerita yang terkait dengan pergulatan keimanan dan bakti seorang anak kepada ibu, yang dari kisah itu melatar belakangi turunnya surat Al-Ankabut ayat 8 dan surat Luqman ayat 15 ya. Surat Luqman ayat 15. Nah, sesuai dengan ayat yang tadi saya baca, yaitu di surat Al-Ankabut ayat 8, memang sosok nama Hamnah binti Sufyan ini tidak banyak referensi yang membahas siapa sosok tersebut, tetapi dari putranya yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini adalah seorang sahabat Rasulullah yang masuk Islam di usia yang cukup dini, 17 tahun. Nah, sebelum itu mungkin sebelum kita membahas siapa sosok Hamnah, kemudian putranya Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu bagaimana kisahnya, dan kemudian latar belakangi turunnya surat Al-Ankabut ayat 8 dan juga Luqman 15, kemudian juga bagaimana ahli tafsir membahas ayat ini. Tadi Bu Rita sudah menyinggung bahwa 2 hari yang lalu kita baru saja merayakan Hari Ibu, meskipun ada sebagian yang mengatakan itu bukan hanya Hari Ibu, tapi adalah hari pergerakan perempuan gitu ya, karena ada sebagian sejarah yang mengungkap bahwa Kongres Perempuan ya itu ternyata bukan hanya dihadiri oleh ibu, tetapi juga perempuan-perempuan yang belum menjadi ibu, kira-kira begitu. Nah, terlepas apa kontroversi dan bagaimana peringatan hari itu maupun pergerakan perempuan itu, tapi ada baiknya kita bahas hal ini
kemudian kita kaitkan dengan bagaimana kisah dari Hamnah binti Sufyan ini. Sebelum ke situ mungkin akhir-akhir ini kita juga mendengar dan melihat yang lagi viral ya, cerita bagaimana Maroko sempat menang ya dalam Piala Dunia di Qatar. Nah, itu gambar-gambar yang viral di media sosial kan, bagaimana seorang penendang ya bernama Achraf Hakimi itu yang dia setiap kali memenangkan pertandingan dia segera memeluk ibunya ya, meskipun harus tertatih-tatih melewati tribun-tribun, naik turun tribun untuk menemui ibunya, untuk memohon doa restunya, untuk mengungkapkan rasa bahagianya dalam kemenangan itu. Nah, Achraf Hakimi ini kan seorang diaspora dari Maroko yang tinggal di Spanyol ya, tentunya menjadi minoritas. Nah, itu cukup menarik perhatian publik, bagaimana kebaktian baktinya seorang anak terhadap ibunya. Bahkan dikatakan ya karena doa ibu itulah sehingga menembus langit. Nah, terlepas kalah menang ya dalam Piala Dunia waktu itu, tapi setidaknya sikap ya keteladanan dari Achraf Hakimi ini menarik perhatian publik. Nah, sebelum itu mungkin di awal Desember kita juga sempat melihat bahwa musibah kembali terjadi di gunung di Lumajang ya. Nah, yang mana ini kejadian berulang di tahun lalu ya, yang juga terjadi di awal Desember. Nah, pada tahun lalu kita mendengar atau juga membaca berita gitu ya tentang seorang perempuan bernama Rumini, yang mana dia menjadi korban dari gunung meletus itu, juga karena sikap dia dalam berbakti kepada ibunya ya. Di situ kan sempat viral juga kabar itu, bahwa seorang perempuan bernama Rumini ini dia karena menolong ibunya itu yang sedang sakit, sehingga dia tidak bisa menyelamatkan diri dari aliran lahar dari gunung di Lumajang itu. Nah, namun di hal yang lain, saya pernah mendengar salah satu kabar gitu ya, cerita dari seorang ibu yang tinggal di suatu kampung. Ibunya sudah sangat rentah, namun ibu ini ahli jamaah di masjid. Nah, ahli jamaah ini juga kebetulan anaknya juga menjadi seorang yang rajin untuk sholat berjamaah di salah satu masjid. Meskipun antara orang tua dan anak ini tidak tinggal satu atap begitu. Nah, kemudian di suatu hari, mungkin pas sedang sholat Isya kalau tidak salah itu, tiba-tiba lampu mati, lalu hujan deras. Hujan deras tak kunjung reda, ya. Sementara seorang ibu yang sudah renta ini, dia mengalami kekurangan pendengaran, sehingga mungkin dia pendengaran dan bahkan mungkin penglihatan gitu sudahlah lampu mati di masjid itu begitu gelap. Nah, ternyata si anak ini dia meninggalkan ibunya tanpa mendampinginya. Dia pulang dahulu sehingga ibu ini masih bahasa Jawanya tuh kebeteng gitu, bisa istilahnya bahasa Jawanya,
terjebak ya Ustazah ya. Terjebak hujan ya di masjid itu gitu. Nah, karena itu sholat isya ya, tentunya kan sampai malam di situ. Akhirnya ditemukanlah oleh seorang ibu yang kebetulan rumahnya dekat dengan masjid, dan begitu dia terhenyak gitu, ternyata seorang ibu yang sudah renta ini kenapa ditinggalkan oleh anaknya, tidak didampingi untuk pulang atau ditemani dulu di masjid sampai hujan reda. Nah, dari 3 kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi dalam soal-soal muamalah gitu ya, dalam soal-soal ubudiyah ada seorang anak yang begitu menunjukkan kebaktiannya kepada ibu. Namun ada juga seorang ibu yang dia ya termasuk rajin sholat berjamaah begitulah ya, tetapi dia tidak menunjukkan kebaktiannya kepada ibu. Nah, sebetulnya bagaimana kita menyikapi hal ini? Nah, kalau kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah, kan sebetulnya kita ini diperintahkan untuk berbakti kepada ibu ya. Bahkan ada sebuah cerita misalnya tentang Jurek ya, yang mana dia ketika sholat lalu dipanggil oleh ibunya, kemudian dia tidak menghiraukan, bahkan dia sebetulnya sedang bimbang itu, apakah saya akan melanjutkan sholat atau saya memenuhi panggilan ibu. Nah, karena dia melanjutkan sholatnya, lalu ibunya sakit hati atas sikap anaknya itu, lalu dia mendoakan tidak baik pada anaknya, semoga terjadi fitnah pada anakku ini. Nah, atas doa ibu itulah, karena memang doa ibu itu sangat mustajab ya, Allah kabulkan. Salah satu dari doa mustajab itu adalah doanya ibu pada anaknya, maka benar-benar terjadi pada Jurek ini, sehingga dikisahkan dalam salah satu hadis itu kan terjadi ada seorang perempuan yang mana dia hamil. Nah, dia mengaku bahwa yang menghamili ini adalah Jurek, padahal Jurek ini sedang sholat gitu. Nah, inilah karena doa dari orang tua. Begitu juga kita pernah mendengar kisah dari seorang lelaki yang bernama Alqomah ya, yang dia mengalami kesulitan sakaratul maut karena dia durhaka kepada ibu. Nah, itu kisah-kisah itu tadi menjadi pengantar Bapak Ibu para pendengar di RRI, sebelum kita masuk pada kisah siapa Hamnah binti Sufyan. Nah, Hamnah binti Sufyan ini nama lengkapnya adalah Hamnah binti Sufyan bin Umayyah. Dia adalah sepupu dari Abu Sufyan bin